Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 17 Desember 2024 dalam Pekan Khusus Advent. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Dominika Monik, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, puji syukur dan terima kasih atas curahan rahmat anugerah serta berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Kami selalu merindukan sapaan-Mu. Saat ini kami siap mendengar suara-Mu. Bersabdalah Bapa. Mampukan kami juga untuk dapat merenungkan, memahami dan melaksanakannya di dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 49 ayat 2 dilanjutkan dengan ayat 8-10. Ketika mendekati ajalnya, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berhimpunlah kamu dan dengarlah. Ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, engkau ini seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, engkau meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai datanglah Dia yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa." Demikianlah sabda Tuhan. Keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan mengadili orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu,
keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya, dan menyebut Dia berbahagia. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan yang maha bijaksana, semuanya Kau atur dengan lembut dan perkasa. Datanglah dan bimbinglah langkah kami. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye.
Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus datang untuk orang berdosa. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudari-saudara, salam damai bagi kita semua. Injil hari ini menceritakan tentang silsilah Yesus. Melalui silsilah itu, kita bisa mendapat gambaran cinta kasih Allah yang luar biasa kepada manusia ciptaannya yang telah jatuh ke dalam dosa. Allah mempersiapkan rencananya yang amat sempurna untuk menyelamatkan umat manusia, dimulai dari Abraham yang dipilih dan diutus untuk membentuk suatu bangsa yang baru dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di muka bumi. Ishak lahir bagi Abraham dari Sarah setelah drama antara Sarah, Abraham, dan Hagar. Kemudian muncul Yakub yang mencurangi saudaranya Esau dengan mengambil hak kesulungan Esau. Cerita keluarga Yakub menjadi ruwet karena persaingan antara Lea dan Rahel yang berlomba mendapatkan perhatian Yakub dengan memberinya anak-anak yang banyak, yang akhirnya dikenal dengan 12 suku Israel. Dari ke-12 anak itu, kisah tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya dan dibawa ke Mesir adalah kisah sentral, di mana kemudian Yusuf menjadi penolong ayah dan saudara-saudaranya ketika mereka sekeluarga dibawa ke Mesir untuk menghindari kelaparan karena kekeringan di tanah asal mereka. Ada juga kisah Yehuda yang memiliki anak yang bernama Peres, hasil hubungan terlarang dengan menantunya sendiri yang bernama Tamar. Setelah peristiwa Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan drama tersendiri, bangsa itu hidup dalam damai dan sejahtera berkat penyertaan Allah. Sampai kemudian mereka berulah kembali dengan meminta seorang raja sebagai pemimpin mereka. Hal ini amat mengecewakan Allah, sebab dengan demikian mereka menolak Allah yang telah memimpin dan menyertai mereka selama itu. Meski demikian, Allah mengabulkan permintaan mereka. Saul pun terpilih menjadi raja. Kemudian karena ketidaktaatannya ia digantikan oleh Daud atas kehendak Allah. Daud sendiri berada dalam garis keturunan Yehuda. Hal ini sesuai dengan rencana Allah yang telah menetapkan Yehuda sebagai pemimpin dari saudara-saudaranya. Dalam bacaan pertama hari ini, Yakub bernubuat bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari keturunan Yehuda sampai pada kedatangan Sang Mesias, yang digambarkan sebagai anak singa yang berhak menaklukkan bangsa-bangsa. Dalam pemerintahan Raja Daud, Israel sukses luar biasa. Namun Daud sendiri jatuh dalam dosa berat karena mengambil istri prajuritnya sendiri,
bahkan membunuh si prajurit secara tidak langsung. Meski ia bertobat dan berbalik kepada Allah, tetapi akibat dosanya keturunannya terpecah. Anak-anaknya bersaing dan saling bunuh untuk berebut tahta. Akhirnya Salomo lah yang menggantikan Daud menjadi raja. Tetapi pada hari tuanya, Salomo pun jatuh dalam penyembahan berhala oleh karena pengaruh istri-istrinya yang kebanyakan adalah orang-orang asing dan kafir. Akibatnya bangsa Israel terpecah dua. Bagian utara adalah kerajaan Israel dan bagian selatan kerajaan Yehuda. Setelah Salomo, pemerintahan terus berganti dari raja yang satu ke raja yang berikutnya, dan kebanyakan dari mereka bertindak jahat. Mereka menjalani pemerintahan serta kehidupan yang bertentangan dengan rencana-rencana Allah yang telah membawa dan menjadikan mereka sebagai suatu bangsa. Namun demikian, Allah tetap bersabar. Ia mengutus para nabinya untuk menegur dan mengingatkan kesalahan-kesalahan mereka. Allah berjanji akan terus mendampingi dan menolong mereka apabila mereka berbalik kepada Allah. Tetapi mereka tetap menolak Allah. Pada akhirnya, kerajaan Israel di utara diserang oleh bangsa Asyur dan mengalami pembuangan ke Asyur. Sejak saat itu, kerajaan utara lenyap, tidak ada lagi. Mereka telah kehilangan haknya atas janji Allah, oleh karena mereka telah menolak Allah. Kerajaan Yehuda juga diserang oleh Kekaisaran Babilonia. Mereka dikalahkan dan dibuang ke Babel. Namun, Allah tidak mengingkari janjinya kepada Daud. Masih ada umat Allah yang taat dan setia. Mereka ini adalah golongan orang-orang kecil dan lemah yang disebut sisa-sisa Israel. Maka Allah melembutkan hati Kores, raja Persia yang berkuasa di Babel saat itu. Raja Kores mengizinkan bangsa Yehuda kembali ke tanah mereka dan membangun kembali bait Allah. Setelah itu, sebagai umat Allah, Yehuda dipimpin oleh pemuka-pemuka agama yang dikenal sebagai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memimpin kehidupan beragama mereka. Pemimpin-pemimpin agama ini hanya mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya saja, seperti nenek moyang mereka. Mereka ahli dalam hal hukum Taurat dan menaruh beban pada umat Allah supaya melaksanakan Taurat, padahal mereka sendiri tidak melakukannya. Akhirnya tiba waktunya Allah menggenapi janjinya. Yesus Kristus datang ke dunia. Dia menjadi manusia bukan karena benih laki-laki, melainkan roh Allah yang menjadi benih dalam rahim manusia. Ia lahir dan tumbuh besar sebagai 100% manusia, mengambil rupa dan kelemahan fisik sebagai manusia. Tetapi dia juga 100% Allah yang memiliki keilahian di dalam dirinya. Untuk memenuhi kondisi kemanusiaannya, dia harus mempunyai seorang ayah. Maka Allah menggerakkan Yusuf yang adalah keturunan Daud untuk mengambil tanggung jawab sebagai suami dan sebagai ayah secara hukum bagi Yesus. Itulah silsilah dan sejarah Yesus, penyelamat yang dijanjikan Allah sejak semula. Kalau kita memperhatikan nama-nama dalam silsilah Yesus, boleh dikatakan ternyata babat bibit bobot dari Yesus berasal dari bermacam rupa manusia. Ada yang berasal dari keluarga baik-baik, tapi juga ada yang berasal dari orang-orang berdosa. Mengapa Allah memilih mereka menjadi bagian dari rencananya? Kenapa Yesus berasal dari garis keturunan Yehuda yang perbuatannya tidak benar? Mengapa bukan dari garis keturunan Yusuf, anak kesayangan Yakub yang taat dan setia kepada Allah, yang tahan terhadap godaan kekayaan maupun rayuan istri Potifar tuannya? Itulah
rencana Allah yang tidak sanggup kita pahami secara logika. Tetapi dari silsilah ini kita bisa belajar betapa lemahnya manusia terhadap godaan-godaan. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh keturunan Israel adalah gambaran kejahatan-kejahatan manusia secara umum yang masih terjadi sampai saat ini, seperti penipuan, perselingkuhan, pembunuhan, pengkhianatan, keserakahan, kemunafikan, ketidaktaatan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Namun, belas kasih dan kesabaran Allah sungguh tak ada batasnya. Meski Allah telah dikhianati dan dikecewakan oleh kejahatan-kejahatan manusia, Allah tetap setia pada janji-janjinya. Bahkan, Dia memilih hadir dalam silsilah keluarga yang tidak baik atau tidak murni. Sebab Dia sendiri bersabda, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Allah tidak mau kehilangan satu pun dari jiwa-jiwa yang diciptakannya. Maka, mari kita sambut panggilannya untuk bertobat dan mempersiapkan diri untuk memperingati hari di mana Tuhan datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, tak sanggup kami memandang wajah-Mu oleh karena kami orang berdosa. Tetapi kami percaya kasih sayang-Mu selalu tercurah bagi kami. Maka kami mohon, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Layakan dan pantaskan kami untuk memandang serta menyambut hari kedatangan-Mu ke dunia. Semua ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.